Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa. Prajurit Dewa Perunggu 1-5 tingkatan. Begitu juga dengan tingkatan Prajurit Dewa Emas, Kesatria Dewa Perunggu, Kesatria Dewa Emas, Jenderal Dewa Perunggu, Jenderal Dewa Emas, Jenderal Dewa Berlian. Dan untuk tingkatan Panglima Dewa Perunggu, itu dibagi 1-3. Begitupun Panglima Dewa Emas, Panglima Dewa Berlian. Untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak. Setelah cukup lama berada di hutan yang Baian dan para saudaranya tidak tahu nama hutan itu. Kini mereka sedang asik berbincang-bincang, sambil menunggu asasin itu selesai memulihkan dirinya. Saat Baian ingin mengatakan sesuatu, ia langsung diam sambil mengangkat tangan untuk isyarat agar mereka tidak ribut. Srek-srek, Pixiu dan Lang Zai juga dapat mendengarnya. Walau lokasi bunyi itu cukup jauh dari mereka, tapi pendengaran mereka sangat tajam. Arah sana, tunjuk Pixiu dan Lang Zai bersamaan. Mereka semua lalu saling melirik satu sama lain. Siapa yang menjaga saudara Tulong dan asasin ini? Tanya Baian. Bagaimana jika tuan muda saja yang tinggal? Kami berdua yang ke sana, usul Labek Zai. Tidak bisa, tuan muda harus ikut, siapa tahu itu adalah saudara kita atau musuh, jadi lebih baik kau yang tinggal, aku bersama tuan muda yang pergi, kata Pixiu mengutarakan niatnya. Daripada kalian ribut, lebih baik aku sendiri yang ke sana, kata Tulong yang terlihat masih mabuk. Baian yang mendengar perdebatan mereka langsung berkata, bagaimana jika kita undi? Siapa yang namanya keluar lebih dulu dia yang berjaga. Mendengar usulan Baian, Lang Zai dan Pixiu mengangguk setuju. Setelah mengeluarkan tinta dan pena, lalu menulis nama masing-masing di daun. Mereka langsung mengundinya. Hahaha, benar dugaanku jika kau yang akan berjaga saudara Lang Zai, kata Pixiu tertawa mengejek. Lang Zai langsung mendengus kesal. Setelah itu, Baian dan Pixiu langsung menghilang dari tempatnya. Wus, tak jauh dari lokasi asal suara, Baian dan Pixiu muncul. Siapa yang mengejar Gilian? Gumam Baian heran. Setelah merasakan 10 aura dewa abadi tingkat dewa merah bintang 3 puncak, Baian langsung merobek ruang. Ayo masuk, uang saku kita sedang datang ke sini, ajak Baian. Tapi, aku takut ini jebakan, kata Pixiu ragu. Mau jebakan atau tidak aku tidak peduli, selagi kita kuat dan mampu melawan mereka, mengapa harus takut, kata Baian langsung masuk, disusul Pixiu. Wus, Baian langsung menarik 4 busur anak panahnya. Wus, celep, treng-treng. Tak berhenti sampai di sana, Baian kembali menarik busur panahnya ke arah orang yang paling dekat dengan Gilian. Wus. Orang berjubah hitam tersebut langsung mundur sambil mengayunkan pedangnya. Treng, siapa kalian? Kalian tidak usah ikut campur urusan kami atau? Belum sempat orang berjubah hitam dengan topeng merah selesai bicara, ia langsung merasakan krisis hidup. Dengan cepat orang berjubah topeng merah mengayunkan pedangnya ke arah belakang. Terlihat energi berbentuk cakar melesat ke arahnya. Bam! Orang berjubah hitam topeng merah langsung terpental. Gilian yang melihat adanya kesempatan, langsung mengayunkan pedangnya. Seketika tercipta bunga mawar lalu melesat ke arah orang berjubah hitam topeng merah. Bam! Orang bertopeng merah langsung terpental, Pixiu langsung mengayunkan cakarnya. Crash! Tubuh orang bertopeng merah langsung terbelah. Sementara di tempat Baian kini musuhnya tersisa hanya 1 orang saja. Baian langsung muncul di samping orang bertopeng hitam. Selamat tinggal kawan, kekeh Baian menarik anak panahnya. Wus,
Celep, bam. Kepala orang bertopeng hitam langsung hancur menjadi bubur. Setelah itu Bai'an menembakkan anak panahnya kembali ke arah hewan kecil yang cukup unik. Wus, celep, bam. Tubuh hewan berjenis burung tersebut tidak dapat menghindar. Sementara jauh di kota Li, orang-orang berkumpul termasuk leluhur klan Gi berbadan kekar. Saat layar yang terbuat dari batu mulia untuk melihat kejadian dari jarak jauh langsung gelap. Semua orang marah. Ah, burung peliharaanku, aku akan membunuh orang tersebut karena berani membunuh burung peliharaanku, kata Patriark Du menggeram marah dengan sombong. Ketua Mu dan Ketua Qin hanya bisa menggelengkan kepala mereka saat melihat sifat keras dan sembrono dari Ketua Du. Siapkan pasukan. Hancurkan klan Gi beserta anggotanya tanpa sisa, kata Ketua Du melirik ke arah Gibang. Leluhur Gibang, kaulah yang akan memimpin pasukan, sementara aku dan para ketua akan mencari Gilian dan orang-orang yang membantunya, kata Ketua Du. Heh, siapa kau berani mengatur sesukamu? Jika ingin, kau pergi saja sendiri, dengus Ketua Qin dan Ketua Mu secara serempak. Ketua Du langsung mengerutkan keningnya. Apakah kau melupakan perjanjian kita? Kata Ketua Du mencoba menahan amarah. Kau sendiri saja, kami bukanlah tikus yang bisa kau atur sesuka hati. Jika kau ingin berperang, ayo, tantang Ketua Qin mengeluarkan auranya. Ketua Du langsung ciut, di antara semua ketua, ia adalah yang terlemah walau kekuatan tingkatan mereka setara. Terlebih lagi, leluhur klan Qin dan klan Mu lebih banyak dari klannya. Jika ia berperang, dapat dipastikan ia akan mati mengenaskan. Namun karena kesombongan dan keangkuhannya, ia selalu mengatur kedua ketua karena menurutnya ia paling berkuasa, itu karena wilayah klan Du lebih luas dari kedua klan sekutunya. Itu maafkan aku Patriarki, Patriarkmu, aku terbawa suasana sehingga lepas kendali, kata Patriark Du berpura-pura minta maaf. Tapi di dalam hatinya, jika klan Gi hancur, rencananya ia akan menghancurkan klan Qin dan klan Mu. Tuannya yaitu Kaisar Dewa Sesat, telah menyuruhnya mengkambing hitamkan kelompok Bai'an lah yang menghancur kedua klan dari pengikut Kaisar Dewa Jahat dan Kaisar Dewa Kegelapan. Ketua Qin dan Ketua Mu mendengus kesal. Baiklah, untuk kali ini kami akan memaafkanmu, tapi jika kau mengulangnya lagi, tunggu saja kehancuran klanmu, ancam Ketua Qin. Ketua Du hanya bisa mengangguk untuk saat ini, tapi dalam hatinya ia mengatakan, akulah yang akan menghancurkan kalian berdua. Setelah itu ketiga ketua sepakat akan menyerang Bai'an dan saudaranya, di hutan tanpa nama sambil menangkap Gilian. Untuk Gibang, ia disuruh menyerang klan Gi. Mereka langsung berangkat sore itu juga. Tapi mereka tak tahu jika mereka pergi mengantarkan nyawa dan harta mereka saja. Di tempat Bai'an, ia kini sedang mengumpulkan hasil jarahannya, sambil membakar ke-10 mayat berjubah hitam yang menggunakan topeng. Sementara Gilian langsung maju dengan malu-malu. Tuan, terima kasih telah menyelamatkanku, kata Gilian menunduk hormat. Rasa hormat Gilian kepada Bai'an kini bertambah. Jika Bai'an dan saudaranya tidak datang, ia yakin akan langsung mati atau tertangkap. Bai'an melambaikan tangannya santai. Tidak perlu minta maaf, aku sudah bilang kepadamu kemarin, sekarang bagaimana? Apakah kau setuju dengan syarat yang aku ajukan? Kata Bai'an langsung ke intinya. Gilian mengangguk setuju. Iya, tentu saja kami semua setuju, karena kami juga lebih mementingkan persaudaraan, jawab Gilian malu-malu. Bai'an langsung terkekeh. Walau umurmu lebih tua dariku, mulai sekarang aku adalah kakakmu, panggil saja aku kakak Bai'an, karena namaku Bai'an, kata Bai'an mengusap rambut Gilian. Wajah Gilian langsung cemberut. Gilian cemberut bukan masalah ia memanggil Bai'an sebagai kakak, tapi ia cemberut karena disebut tua, karena wanita sangat sensitif dipanggil sebutan tua. Bai'an yang menyadari itu langsung berkata, tapi kau tetap cantik, dan adik angkatku adalah yang terbaik. Wajah Gilian langsung memerah malu, wanita ketika dipuji pasti akan seperti ini. Tapi Gilian langsung tersadar. Kakak Bai'an, bisakah kita kembali ke klan Gi?
aku takut ketiga klan itu akan menyerang klan Gi hingga binasa. Kata Gillian terbata-bata. Bai An tidak langsung menjawab, tapi ia kini sedang mentap ke arah tertentu. Tak lama kemudian, Bai An tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Kau tenang saja, mereka mungkin akan mengirim anggota klan mereka ke klan Gi, tapi untuk ahli Dewa Abadi dan semua ketua mereka sedang menuju ke sini. Tunggu beberapa jam lagi, kata Bai An terkekeh menyeringai kejam. Lalu menambahkan, ayo kita kembali ke saudara Lang Zai, Tu Long dan asasin tersebut. Pixiu langsung mengangguk kecuali Gillian, ia bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Bai An. Kau akan tahu beberapa jam lagi Lianer, kata Bai An langsung melesat pergi lalu disusul Pixiu. Tunggu kakak Bai An, teriak Gillian ikut melesat. Tep-tep. Setelah sampai, Bai An langsung melirik ke arah asasin yang kini telah sembuh. Asasin itu tersenyum ke arah Bai An. Sementara Gillian malu-malu saat melihat laki-laki yang sangat tampan, memiliki rambut biru langit panjang yang kini sedang dikuncir. Bai An yang melihat asasin itu langsung bertanya, bisakah kita bicarakan ini berdua saja? Asasin itu mengangguk santai. Setelah itu Bai An melirik ke arah para saudaranya. Tunggu aku di sini, jika aku belum kembali saat mereka datang, bermain-mainlah lebih dulu bersama mereka, kata Bai An sedikit serius sambil tersenyum hangat. Baik tuan muda, jawab Lang Zai, Pixiu dan Tu Long serempak. Baik kakak Bai An, hati-hatilah, jawab Gillian. Setelah itu, Bai An dan asasin tersebut pergi ke arah tertentu. Sementara jauh di luar kota Li, saat ini ketiga ketua dan semua ahli Dewa Abadi sedang melesat ke arah hutan, tempat burung mata-mata ketua Du mati. Ia mengetahui burungnya mati karena jiwanya sedikit terhubung. Apa kau yakin jika mereka ada di sana? Kalau aku sih kurang yakin, karena aku yakin mereka pasti pergi dari sana, setelah membunuh beberapa tetua kita, kata Ketua Qin dan Ketua Mu bertanya kepada Ketua Du. Ketua Du terkekeh kecil. Apa kau tahu apa ini? Tunjuk sebuah bola kecil. Saat melihat bola kristal tersebut, kedua Ketua Qin dan Mu mengangguk. Tak lama muncul sebuah gambar, yang pertama terlihat adalah burung dari mata-mata Ketua Du yang hancur setengah bagian. Tak lama kemudian, Ketua Du mengalirkan sedikit jiwanya ke bola kristal tersebut. Wus! Gambar di sekitar langsung membesar hingga memperlihatkan Lang Zai, Pixiu, Tu Long dan Gillian. Ketua Du langsung mengerutkan keningnya, ia langsung mengalirkan energi jiwanya sedikit lebih banyak, dan memperlihatkan area hutan yang lebih besar, namun apa yang ia cari tidak ketemu juga. Kau mencari apa? Tanya Ketua Qin heran. Orang yang membunuh burung kesayanganku, jawab Ketua Du dengan suara dingin. Ketua Qin dan Ketua Mu langsung mengangguk sambil berkata, mungkin ia sedang bersembunyi di suatu tempat, kau tenanglah, aku yakin ia akan keluar jika kita menyandra mereka. Mendengar ucapan kedua ketua yang terlihat percaya diri, Ketua Du terkekeh dalam hatinya. Setelah mereka, selanjutnya adalah kalian berdua, karena leluhur klan Du saat ini sedang bersembunyi di sekitar sini untuk membunuh kalian. Ketiga ketua terus melesat dengan kecepatan rata-rata. Sementara di lokasi Bai An dan asasin tersebut kini saling menatap satu sama lain. Siapa namamu? Aku merasa kita memiliki hubungan, tanya Bai An serius. Asasin itu tersenyum saat melihat tingkah Bai An. Asasin tersebut langsung berkata, majulah, aku akan memberikanmu semua ingatan yang aku miliki. Bai An langsung maju tanpa ragu. Asasin itu langsung menyentuh kening Bai An. Tak lama kemudian, semua kejadian masa lalu yang dialami asasin itu tergambar jelas di ingatan Bai An. Bai An juga melihat kejadian ayah bersama ibunya dikejar-kejar oleh jutaan orang. Tapi pandangan Bai An tertuju ke dua orang. Kaisar Dewa Sesat dan orang yang mirip dengan ibu Bai An. Lalu Bai An melihat pemuda yang mirip dirinya tiba-tiba dipeluk oleh ayah dan ibunya. Tak lama pemuda itu dibuang. Ayah dan ibu Bai An menangis karena terpaksa membuang putranya demi keamanannya. Setelah itu, salah satu pengikut setia ayah Bai An langsung maju dan mengubah wajahnya.
yang mirip dengan wajah pemuda yang dibuang tadi. Mereka melakukan hal itu untuk mengelabui para musuh. Cukup lama Bai An melihat semua kejadian itu sambil menggenggam erat tangannya kuat. Bai An juga melihat orang yang mirip Bai Luan melawan kepungan Kaisar Dewa. Terlihat orang yang mirip Bai Luan dengan gagah berani menghadang mereka, sambil melirik ayah dan ibu Bai An. Bai An langsung melihat gerakan bibir ayah Bai An yang berkata, "Ayah." Walau Bai An tak bisa mendengar, tapi ia bisa melihat dari gerakan bibir. Orang yang mirip Bai Luan langsung berkata, "Pergilah, ayah akan menahan mereka selama sisa hidup ayah, kalian hiduplah dengan tenang." Walau enggan, tapi mereka berdua langsung pergi ke arah istana yang sangat besar. Setelah itu, Bai An melihat Bai Yan, Bai Yun kedua pamannya saat masih muda. Bai Lin masih terlihat kini di gendongan Ling Mei asli. Setelah itu mereka semua dan beberapa anggota klan Bai yang setia, langsung melarikan diri setelah membuat pintu dimensi. Tiba-tiba ingatan yang dikirim asasin itu hilang, dan berpindah ke tempat di mana pemuda yang mirip Bai An. Walau sangat ingin melihat pertarungan orang yang mirip Bai Luan, tapi apa boleh buat. Bai An kini melihat semua perjalanan pemuda yang mirip dirinya. Bai An juga tahu jika pemuda ini adalah kakaknya yang bernama Bai En. Setelah cukup lama melihat ingatan masa lalu Bai En hingga pertarungan mereka, Bai An kini agak kaku. "Kakak, sapa Bai An?" Bai En langsung memeluk Bai An. "Tidak usah merasa bersalah, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama jika sedang memata-matai seseorang," kata Bai En. Bai An mengangguk setuju sambil bertanya, "Tapi kenapa tidak bisa merasakan energi semesta garis bawahmu KKN? Biasanya kita bisa saling merasakan melalui energi semesta tersebut." Aku lupa memberitahu jika energi semesta kakak disegel oleh ibu dan ayah, dan akan otomatis terbuka jika kekuatan kakak mencapai tahap tertentu," jawab Bai En. Bai An langsung mengerti mengapa ia tidak bisa merasakan energi semesta Bai En. Setelah melihat semua ingatan kakaknya Bai An langsung memeluk kakaknya. Bai An tahu bagaimana menderitanya Bai En. Bai En juga ikut memeluk adiknya. Walau Bai En tidak pernah melihat adiknya dari kecil, ia tahu jika Bai An sudah menderita seperti dirinya. Bai An juga ikut memberikan semua ingatannya kepada Bai En. Setelah cukup lama melihat proses ingatan adiknya, Bai En langsung menghela nafas berat. "Jika begitu, saat ini ayah, ibu, kakek, kakak, paman, dan semua anggota keluarga kita saat ini sudah ditangkap oleh jalang itu," kata Bai En menggenggam erat tangannya menahan amarah. Mendengar itu, Bai En juga ikut menahan amarah. "Untuk saat ini, kita harus bertambah kuat dan membunuh semua bawahan mereka termasuk Zin Ho," kata Bai En menahan amarah, karena Zin Ho berusaha membunuh kakaknya tadi. Tidak, Zin Ho memang pelayan ibu dulu, tapi saat ini ia terpaksa melakukan hal ini karena istri dan anaknya sedang ditahan oleh Ling Qiye, sama halnya dengan Badut, kakak dari Gong Tanru, karena hanya Badut yang mengetahui ayah mereka ditahan, tidak seperti Gong Tanru karena ia tidak mengetahui ayahnya ditahan, kata Bai En. Mendengar itu, Bai En mengerutkan keningnya. "Apakah Paman Gong mempunyai seorang kakak?" tanya Bai En. Dia mempunyai kakak bernama Badut, yaitu penguasa kota netral tempatmu dulu," jawab Bai En. "Dari mana kakak tahu?" tanya Bai En heran. "Dari ingatanmu, walau Gong Tanru terlihat menyembunyikannya, tapi kakak tahu jika itu adalah Badut," jawab Bai En. Bai En langsung menghela nafas berat. "Walau begitu, tidak ada ampun bagi pengkhianat," kata Bai En tetap ingin membunuh mereka semua. Apa kau tidak sadar jika Zin Ho tadi hanya berpura-pura menyerang kita sekuat tenaga? Jika ia serius mungkin kita semua bisa mati dalam sekejap, karena kekuatannya jauh di atas kita. Aku yakin juga untuk saudaramu Long Yuan masih hidup juga," kata Bai En mencoba meyakinkan adiknya. "Tidak bisa, kita tidak boleh naif mulai sekarang. Bunuh saja yang pantas dibunuh," kata Bai En keras kepala, lalu menambahkan. "Biarkan mereka tahu dan menyesal di neraka saja,
Jika mereka memang setia kepada ibu dan ayah, aku yakin jika mereka akan siap mati apapun resikonya. Mata Bai An sangat dingin saat ia mengatakan hal tersebut. Karena apa yang paling ia benci adalah seorang pengkhianat apapun alasannya. Bai An hanya bisa mengiyakan adiknya. Sifatmu sama dengan kakek dan ibu, kata Bai An tersenyum hangat. Bai An langsung tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tak lama Bai An sadar akan sesuatu, ia langsung bertanya. Jika kakak sudah hidup lama, terus kenapa tingkat kultivasi kakak masih berada di Dewa Kuning? Itu, hehehe karena kakak sulit mendapatkan sumber daya, jawab Bai An menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tertawa canggung. Tapi Bai An melihat adanya kebohongan di ucapan kakaknya dan di matanya. Bai An merasa kakaknya malas berkultivasi. Tapi Bai An tidak mempermasalahkannya, karena ia berniat memaksa kakaknya nanti untuk meningkatkan kekuatannya juga. Sementara di tempat Lang Zai, Pixiu, Tulong dan Gilian. Kini mereka merasakan kedatangan musuh dari berbagai arah. Gilian seketika menjadi gugup. Kakak Lang Zai, Pixiu dan kakak Tulong, kenapa kakak Bai An masih belum kembali? Apakah kita bisa menghadapi kepungan musuh? Mendengar banyak pertanyaan dari Gilian, Lang Zai, Pixiu dan Tulong langsung tersenyum percaya diri. Serahkan mereka kepada kami Nona Lian, kau cukup duduk manis saja di sini, kata Tulong menepuk dadanya. Gilian langsung mengangguk walau terlihat tidak terlalu percaya, karena kekuatan Gilian lebih tinggi dari Tulong. Mungkin untuk Lang Zai dan Pixiu yang mengatakan itu, maka ia akan percaya. Tak lama kemudian sebuah serangan anak panah beserta beberapa belati datang ke arah Tulong seorang diri. Wos! Tulong yang merasa dirinya diincar langsung mendengus dingin. Dengan cepat ia mengeluarkan pedangnya. Treng-treng. Dengan santai Tulong menghindar sambil menangkis beberapa belati dan anak panah. Setelah itu muncul puluhan ahli Dewa Abadi menggunakan jubah. Mengapa kalian diam? Ayo kemari serang ayah. Ayah sudah menunggu kalian dari tadi, dengus Tulong, kata-katanya juga mengandung ejekan. Puluhan gabungan ketiga klan langsung mendengus. Mereka semua tanpa pikir panjang langsung maju. Wos! Saat 10 meter akan mencapai Tulong. Tubuh mereka semua terpisah, ada yang tubuh mereka terpotong beberapa bagian, seperti kaki tangan dan punggung mereka, ada juga yang kepala mereka melayang. Tulong langsung cemberut melihat Lang Zai dan Pixiu lebih dulu bergerak membunuh mereka. Padahal niatnya tadi menunjukkan kehebatannya di depan Gilian. Sedangkan Gilian kini hanya cekikikan melihat raut wajah jelek Tulong. Gilian berpendapat jika Tulong hanyalah umpan, karena mulut Tulong sangat cocok untuk memancing musuh. Sedangkan ketiga ketua yang melihat puluhan tetua luar mati begitu saja, hanya melihat santai dari kejauhan. Mereka belum bergerak karena yakin, jika mereka bisa menang dengan membawa ribuan ahli Dewa Abadi. Suruh 100 tetua luar maju lagi, aku yakin energi mereka pasti akan terkuras habis. Saat itu terjadi, kita akan bergerak, kata Ketua Du melirik ke arah tetua inti. Ketua Du juga melirik dengan hati-hati ke arah kedua ketua, ia tak ingin rencananya ketahuan, jadi ia berpura-pura meminta pendapat. Bagaimana menurut Ketua Qin dan ketuamu? Tanya Ketua Du. Rencanamu cukup bagus juga, kami berdua akan mengirim 100 masing-masing tetua luar juga, jadi 300 tetua luar akan mengepung mereka, kata Ketua Qin dan ketuamu bersamaan. Ketua Du mengangguk, lalu melirik ke arah tetua intinya untuk menjalankan perintahnya. Tetua inti klan Du langsung bergerak memerintahkan 100 tetua klan Du. Begitu juga dengan Ketua Qin dan ketuamu memerintahkan tetua inti mereka untuk mengumpulkan 100 tetua luar. Setelah itu 300 tetua luar ahli Dewa Abadi langsung maju. Tapi mereka tidak menyadari jika Ketua Du kini tersenyum sinis. Ketua Du sudah merencanakan ini jauh sebelum menyuruh tetua luarnya untuk tidak terlalu melawan musuh dan harus mundur jika dalam bahaya. Tapi jangan sampai para tetua luar dari klan Qin dan klanmu menyadarinya. Di tempat Lang Zai, Pixiu,
Tulong dan Gillian kini sedang santai menunggu musuh mereka menyerang. Walau terlihat santai, Lang Zai, Pixiu dan Tulong terlihat merencanakan sesuatu. "Bagaimana saudara Tu?" tanya Lang Zai. Lebih baik langsung menyerang mereka, tapi ide ini ada baiknya juga," kata Tulong terkekeh kecil. Tangan Tulong memegang bola kecil berwarna merah seperti bom waktu. Lang Zai dan Pixiu ikut juga memegang benda tersebut. Sementara Gillian memegang batu seperti sebuah remote control untuk meledakkan bola kecil berwarna merah. Bola kecil berwarna merah ini adalah inti dari iblis murni yang Lang Zai dapat dan kumpulkan dulu. Daya ledaknya cukup besar. Lang Zai dulu hampir mati oleh inti iblis ini saat seorang raja iblis kerajaan tingkat tinggi meledakkan dirinya karena menolak untuk tunduk. Setelah tahu inti iblis ini sangat berguna, Lang Zai langsung mengumpulkannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan inti iblis murni ini. Tulong langsung maju setelah melihat ratusan ahli dewa abadi yang mulai bergerak. "Hahaha, sekumpulan semut mulai bergerak juga. Ayo maju, ayah akan memberikan kalian beberapa kejutan yang tak akan pernah kalian lupakan di neraka nanti," teriak Tulong. Seketika amarah tetua luar dari ketiga gabungan klan langsung meledak. Bahkan para tetua luar klan Du ikut marah sampai melupakan rencana ketua mereka. Semua tetua seketika langsung maju menyerang Tulong. Tulong juga tak mau kalah, ia langsung melesat maju, tapi ia tidak menyerang. Melainkan hanya menghindar sambil melepas satu atau dua bola kecil berwarna merah di sekitar tetua tersebut. Tidak ada yang menyadari apa yang Tulong lempar ke tanah. Bahkan ketiga ketua pun tidak menyadarinya, hanya leluhur klan Du yang menyadari benda apa yang dilepas oleh Tulong. Lang Zai dan Pixiu juga tak mau kalah, mereka ikut maju lalu melempar bola kecil berwarna merah tersebut. Leluhur klan Du awalnya ingin membiarkan beberapa tetua luarnya mati begitu saja, karena ia berpikir mencari tetua seperti mereka cukup gampang. Tapi leluhur klan Du langsung berteriak melalui telepati saat melihat Lang Zai bergerak cepat ke arah sekumpulan tetua inti dan Lang Zai juga berniat bergerak ke arah para patriark dan tetua agung mereka. "Cepat mundur, suruh para tetua juga ikut mundur bersama patriark Qin dan ketuamu," teriak leluhur klan Du. Walau bingung, patriark klan Du langsung menyuruh kedua ketua mundur bersama tetua inti. Lang Zai yang melihat itu langsung berteriak keras. Ledakan. Gillian yang mendengar itu tanpa ragu menekan batu hitam yang ia pegang hingga hancur. Bom, bom, duar. Ledakan langsung mengguncang seisi hutan tanpa nama. Lang Zai, Pixiu, Tulong dan Gillian baik-baik saja karena mereka semua menggunakan sebuah batu perisia yang Pixiu dapatkan dulu saat ia berada di dunia setengah dewa bersama Fang Hu. Patriark Du, Qin, dan Mu langsung berteriak marah saat melihat banyak tetua luar mati dan beberapa terluka parah. Bahkan beberapa tetua inti yang terlambat mundur juga ikut mati dan terluka parah. "Tidak, aku akan membunuh kalian semua," teriak ketua Du, Qin dan Mu. Patriark Du adalah orang yang paling marah, karena rencananya gagal akibat ulah para saudara Bai'an. Padahal ia yakin juga bisa mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Patriark Qin dan Mu. Tulong langsung menyeringai bahagia melihat hasil karyanya. "Wow, aku tak tahu jika bola kecil ini bisa membuat ledakan yang sangat dahsyat, sungguh sebuah mahakarya jika kita melakukannya lagi," teriak Tulong. Lang Zai dan Pixiu hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku Tulong. Pixiu juga sempat terkejut melihat ledakan dari bola kecil yang ia lempar, bahkan ia sempat meragukan perkataan Lang Zai tadi, tapi karena ia adalah saudaranya. Jadi mau tidak mau Pixiu harus percaya terhadap Lang Zai. Sementara Tulong yang melihat beberapa tetua luar yang terluka parah dan terluka ringan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Tulong takut jika Lang Zai dan Pixiu lebih dulu membunuh mereka. Jadi Tulong langsung bergerak lebih cepat. Pedang Tulong langsung terayun ke arah tetua luar dari klan Du, yang terlihat duduk berusaha untuk bangun. Selas, kepala tetua luar itu langsung terlepas. Tulong kembali melesat ke arah tetua luar yang hanya terluka ringan.
Dengan cepat pedang Tulong melesat ke arah jantung musuhnya. Tetua luar dari klan Du itu langsung terkejut dan berusaha menarik tetua luar dari klan Qin untuk melindungi dirinya. Jelek, tetua luar klan Qin langsung mati dengan mata melotot ke arah tetua luar klan Du. Ia tak percaya jika dirinya ditumbalkan. Tulong langsung mendengus. Tangan Tulong kembali terayun ke arah tetua luar klan Du. Dengan cepat tetua luar klan Du ikut mengayunkan pedangnya. Treng! Tulong langsung tersenyum sinis, karena tetua itu tidak melihat gerakan kaki kanan Tulong yang melesat ke arah dadanya. Bam! Tetua luar klan Du langsung terpental dengan dada berlubang, ia langsung mati seketika. Lang Zai, Pixiu dan Gilian yang melihat Tulong bergerak cepat membunuh para tetua yang terluka, mereka juga ikut maju karena tak mau ketinggalan. Membunuh lebih banyak musuh dan mengurangi mereka adalah hal terbaik menurut mereka. Tulong, Lang Zai, Pixiu dan Gilian dengan sadis membantai mereka semua, tanpa memberikan kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Sementara Ketua Du, Ketua Qin, Ketua Mu dan leluhur klan Du langsung marah. Para ketua langsung menyuruh para tetua inti mereka bergerak, untuk membantu para tetua luar yang terluka untuk mundur, sementara ketiga ketua langsung maju menuju ke arah Lang Zai, Pixiu, Tulong dan Gilian. Bai An dan Bai En yang mendengar suara ledakan langsung melirik ke arah asal suara. Sepertinya mereka sudah mulai bermain-main, kata Bai An langsung mengedarkan kesadarannya. Bai An langsung cemberut setelah mengetahui pihak musuh banyak yang mati. Sementara Bai En cukup bingung melihat para saudara angkat adiknya, mampu membunuh begitu banyak para ahli dewa abadi. Bagaimana tidak, ia sendiri pun mungkin akan langsung mati, jika dikepung begitu banyak ahli dewa abadi seperti itu. Bai En bahkan lebih bingung melihat wajah cemberut adiknya kini. Kenapa kau cemberut Aner? Tanya Bai En dengan rasa penasaran yang tinggi. Kakak tahu kan aku menyuruh mereka untuk bermain-main bersama mereka lebih dulu, tapi kakak lihat dari kesadaran yang kakak edarkan tadi, bahwa mereka sudah membunuh banyak sekali ahli dewa abadi. Jika seperti ini, kita akan ketinggalan juga untuk berlatih melawan mereka. Ayo kita ke sana Kak, nanti kita akan kehabisan, karena para saudaraku terlihat sangat bersemangat hari ini. Kata Bai An menjelaskan lalu mengajak Bai En. Bai En kini berbalik cemberut saat mendengar jawaban adiknya, ia tidak tahu mengapa adiknya sangat suka dalam hal membunuh. Apa ayah dulu tidak memberitahu jika tidak baik membunuh sembarang? Apalagi membunuh terlalu banyak, karena itu akan menambah banyak musuh, gumam Bai En dalam hati. Tanpa menunggu waktu lama, Bai En langsung ikut mengejar Bai An. Wus, tep-tep. Bai An dan Bai En langsung mendarat menggunakan jubah bertudung, agar wajah mereka tidak dikenali oleh musuh. Karena saat ini Bai An menyadari, akan cukup berbahaya jika ia memperlihatkan wajahnya. Bai An tahu jika dirinya, Bai En dan para saudaranya sedang diincar oleh musuh yang jauh lebih kuat. Bai An menatap para ketua yang sedang bergerak ke arah Lang Zai, Pixiu, Tulong dan Gilian. Tapi pandangan mata Bai An langsung beralih ke arah leluhur klan Du sambil menunjukkan senyum cerah. Lebih tepatnya pandangan mata Bai An menatap ke arah cincin penyimpanan yang terselip di jari manis leluhur klan Du. Kakak, kau lawan salah satu patriark itu, jangan terlalu cepat membunuh mereka, bermain-main saja lebih dulu sambil meningkatkan pengalaman bertarungmu, karena aku melihatmu sangat malas berlatih. Itu terlihat saat aku bersama para saudaraku mengeroyokmu, kau bahkan tak mampu melukai kami sedikitpun, kata Bai An serius. Bai En langsung tersenyum kecut saat mendapatkan ceramah dari adiknya. Lama-lama kau sama seperti ibu, dulu ia juga selalu menceramahiku saat malas berlatih. Aku jadi merindukan kata-kata ceramah seperti ini, kata Bai En sedikit senang karena kata-kata adiknya telah mengingatkannya kembali masa lalu. Bai An terkekeh kecil lalu berteriak kepada Tulong dan Gilian. Tulong, Lianer, kalian bunuh para tetua dari gabungan ketiga klan, biarkan kakakku, saudara Lang Zai dan Pixiu yang akan melawan para ketua. Tulong dan Gilian langsung mengangguk dengan semangat.
Tulong bersemangat karena bisa membunuh lebih banyak musuh dari Lang Zai dan Pixiu. Berbeda dengan Gillian, Gillian bersemangat karena senang diperintah oleh kakak angkatnya. Sementara para ketua langsung menggeram marah, karena merasa direndahkan oleh musuh mereka, terutama ketua Du yang dari tadi mencari Bai An. Setelah ketua Du melihat Bai An, ia langsung melesat ke arah Bai An sambil mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Tapi dengan cepat Bai An muncul sambil tertawa kecil di balik tudungnya. Treng, hehehe, lawanmu adalah aku, kata Bai An. Ketua Du langsung mendengus seperti meremehkan Bai An. Karena Bai An terlihat sangat biasa-biasa saja, tidak ada kelebihan apapun dari Bai An. Tapi sesaat kemudian ia langsung membeku karena ada sedikit darah menetes di pipi kirinya. Ketua Du langsung mundur beberapa langkah sambil mengambil posisi waspada. Ia tak tahu apa yang membuat pipinya terluka, tapi ia yakin jika ini adalah perbuatan Bai An. Bai An yang melihat itu langsung tersenyum. Bai An tahu jika Patriark Du tidak menyadari ia melempar belati tadi karena terlalu meremehkan dirinya. Jika ia waspada seperti ini, tentu Patriark Du akan melihat belati yang ia lempar. Tapi inilah yang ia inginkan, karena ia ingin bermain-main lebih dulu, dan mengikuti perkataan adiknya sambil melatih pengalaman bertarungnya yang kini sudah dumpul. Tanpa menunggu lama, Bai An langsung melemparkan belatinya dari balik jubahnya. Wus! Belati Bai An langsung melesat dengan cepat ke arah Ketua Du. Ketua yang melihat satu belati melesat ke arahnya langsung tahu, jika belati inilah yang membuat pipinya tergores tadi. Ketua Du juga tahu jika Bai An tadi bersungguh-sungguh, mungkin kepalanya akan terlepas tadi. Tapi ia kini sangat marah karena merasa diremehkan oleh Bai An. Tidak orang itu, sekarang kau yang meremehkanku, aku akan menunjukkan betapa menakutkannya diriku jika diremehkan, kata Ketua Du dengan keras sambil menebaskan pedangnya ke arah belati Bai An. Treng, krak, belati Bai An langsung hancur oleh ayunan pedang Ketua Du. Tapi Bai An tetap tersenyum cerah, karena sifatnya memang murah senyum. Dengan cepat Bai An melempar dua belatinya, kini kedua belati Bai An sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ketua Du langsung mengerutkan keningnya, saat melihat kecepatan kedua belati yang mengarah kepadanya. Dengan cepat Ketua Du mengayunkan pedangnya segera. Treng, wus! Ketua Du langsung menghindar setelah menghalau satu belati Bai An. Kini Ketua Du lebih waspada saat melihat kecepatan lemparan belati Bai An. Sementara di tempat Lang Zai, ia sedang mengayunkan tangannya yang berbentuk cakar. Ketua Qin langsung menghindar ke arah samping sambil mengayunkan kakinya ke dada Lang Zai. Dengan cepat Lang Zai menggunakan tangan kirinya untuk menangkis. Bam! Benturan yang disertai energi dari Lang Zai dan Ketua Qin langsung terdengar cukup keras. Lang Zai langsung menyeringai kejam karena ia sadar, jika lawannya adalah pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Lang Zai mengetahui itu dari energi Ketua Qin yang keluar, yang disertai sedikit energi kegelapan. Mengapa kau menahan diri? Ayo keluarkan energi kegelapanmu, sebelum kau menyesal karena terlambat menggunakan kekuatan sejatimu, kata Lang Zai terkekeh kecil. Ketua Qin langsung mendengus. Tidak perlu menggunakan kekuatan sejati, dengan kekuatan biasaku pun, kau akan mati mengenaskan, kata Ketua Qin meremehkan. Mendengar itu, Lang Zai sama sekali tidak marah. Benarkah? Aku ingin tahu, apakah perkataanmu itu bisa terbukti, jika aku menyerangmu sekarang, kata Lang Zai. Lang Zai langsung melesat dan muncul di samping Ketua Qin. Dengan cepat tangan kanan Lang Zai terayun dan membentuk sebuah cakar, yang disertai tekanan energi yang cukup besar. Ketua Qin yang melihat itu langsung mengayunkan tinjunya, yang disertai energi yang besar juga. Bam! Saat tinju ketua dan cakar Lang Zai beradu, Ketua Qin langsung membelalakkan matanya disertai dirinya yang terlempar jauh dan menabrak beberapa tetua, tapi itu tidak menghentikan Ketua Qin yang terpental. Bom! Ketua Qin berhenti saat ia menabrak bukit bebatuan. Tubuh Ketua Qin kini terluka cukup parah karena berturan, saat melawan Lang Zai maupun menabrak para tetua, pohon-pohon dan terakhir bukit kecil.
Tetua Qin langsung bangun beserta aura kegelapan yang melonjak, itu menyebabkan area di sekelilingnya langsung bergetar hebat. Sementara Lang Zai kini terkekeh kecil, ia sengaja tidak mengejar Ketua Qin saat terpental. Kini Lang Zai melesat ke arah Ketua Qin, karena di sana menurut Lang Zai cukup sepi dan tak ada yang mengganggunya saat bertarung. Wus! Sementara Tulong kini terlihat sibuk tertawa, sambil menunjukkan kekejamannya ke arah para tetua dari ketiga klan yang kini lari ketakutan saat Tulong mengejar mereka. "Selamatkan hidup kalian dari monster ini," teriak salah satu tetua inti dari klanmu. "Hahaha, kalian sungguh pengecut, sudah menang jumlah, dan tingkat kekuatan kalian jauh melebihi diriku yang masih di puncak setengah abadi, tapi masih saja melarikan diri," kata Tulong tertawa jahat. Tulong juga mencoba memprovokasi mereka agar mereka kembali menyerang Tulong. Dengan begitu, Tulong tidak capek mengejar mereka lagi seperti tadi. Tapi provokasi Tulong tidak didengar, karena mereka sadar walaupun kekuatan mereka lebih tinggi, tapi teknik bertarung mereka jauh lebih lemah dari Tulong. Terlebih lagi, mereka kuat karena bantuan dari Kaisar Dewa yang mereka ikuti masing-masing. Berbeda dengan Tulong, yang berusaha menggunakan sumber daya dan berlatih keras. Tulong langsung kesal bercampur cemberut, karena provokasinya tidak berguna. Dengan ganas Tulong langsung mengejar mereka satu persatu. Wus! Tulong langsung mengayunkan tinjunya, ia kini ingin memperkuat tubuh fisiknya, jadi menurut Tulong, inilah saat yang tepat karena punya bahan latihan. Bam! Dengan cepat tangan Tulong yang dialiri energinya, langsung menghancurkan kepala salah satu tetua luar dari klan Du. Tetua itu tidak sempat menghindar, karena saking takutnya terbunuh. Setelah membunuh tetua luar dari klan Du, Tulong langsung melirik ke arah tetua paling dekat. Dengan cepat Tulong melesat ke arah salah satu tetua inti klan Qin. Tetua tersebut walau melarikan diri, ia masih tetap berusaha tenang. Jadi saat ia merasakan krisis, dengan cepat ia membalikkan badannya dan melihat Tulong mengayunkan cakarnya. Tetua inti klan Qin langsung mengayunkan pedang yang dari tadi terselip di pinggangnya. Tinju Tulong yang lebih dulu datang menyerang dengan cepat, dan mengenai dada tetua inti klan Qin. Tulong juga dengan cepat memiringkan kepalanya agar tidak terkena tebasan musuh. Bam! Tetua inti klan Qin langsung terlempar dengan dada terluka cakaran, ia mati dengan mata melotot. Tulong yang kurang puas langsung melesat lagi. Bam bam, bom. Dengan ganas Tulong membantai mereka yang menurut Tulong lemah, ia sengaja membunuh yang lemah-lemah terlebih dahulu, karena ia tak ingin diganggu nanti saat bertarung melawan yang kuat. Hal itu akan merepotkan bagi Tulong. Jika ia sedang bersemangat bertarung, tetua yang lemah akan datang mengganggu. Setelah itu Tulong melirik ke arah tetua agung, yang dari kejauhan sedang berdiri seorang diri. Tulong langsung tersenyum karena menurut Tulong, tetua agung itu sengaja menunggu dirinya. Hehehe, akhirnya yang kuat ada juga, kaki dan tanganku cukup pegal, gara-gara para tikus yang kau pelihara, kekeh Tulong. Tetua agung langsung mendengus dingin. Kau tak lebih dari monster yang tak punya hati, setelah membunuh semua tetua kami tanpa ampun, kau masih bisa tertawa. Sungguh menjijikkan, kata tetua agung dari klan Qin. Heh, apa matamu buta, atau memang kau benar-benar buta bodoh? Kata Tulong heran, lalu ia menambahkan. Lihat dengan jelas Woi, lihat, aku ini memang monster, tapi monster tampan. Kau harus tahu itu, dan beritahu para anggota klanmu nanti di neraka, bahwa mereka harus senang dibunuh oleh monster tampan seperti diriku ini. Tulong langsung membusungkan dadanya, sambil membanggakan dirinya yang benar-benar dari bangsa monster. Tetua agung dari klan Qin langsung menatap Tulong dengan tajam, setelah itu ia langsung tersenyum kecut karena menurutnya ia salah bicara, Tulong memang bangsa monster dan kini ia baru menyadarinya. Oh, kalau bukan monster berarti, belum sempat tetua luar menyelesaikan ucapannya. Sebuah batu melesat ke dalam mulutnya. Celep, kau terlalu banyak bicara seperti tikus menjerit nyit-nyit, hahaha. Tulong langsung tertawa terbahak-bahak seperti orang gila.
Tawanya sangat kencang yang langsung membuat pertarungan berhenti sesaat, dan menatap Tulong dengan pandangan jijik. Orang yang memandang Tulong dengan jijik adalah para saudaranya. Untuk para musuh, mereka menatap Tulong dengan pandangan ngeri. Tetua agung dari klan Qin langsung memerah, amarahnya yang ia tahan, kini mulai meledak. Dengan cepat tetua agung melesat ke arah Tulong, Tulong yang melihat itu langsung terkekeh kecil. Pancingannya kini akhirnya berhasil. Dengan semangat Tulong juga ikut maju melesat ke arah tetua agung klan Qin. Sementara Pixiu kini melawan ketuamu. Terlihat Pixiu sedang menghindari tebasan dari ketuamu, disertai aura niat membunuh yang kuat. Aku tidak tahu pengikut Kaisar Dewa Sesat atau Kaisar Dewa Jahat. Aku juga tidak terlalu peduli karena kau sebentar lagi akan mati. Kekeh Pixiu langsung memiringkan kepalanya. Wos, bam. Tebasan ketuamu langsung mengenai anggota klannya. Pixiu langsung mengayunkan kakinya dengan santai saat ia menghindar. Bam! Ketuamu langsung terpental mundur ke belakang. Ketuamu tidak banyak bicara, tapi auranya kini semakin merebes keluar. Pixiu semakin bersemangat melihat ketuamu yang mulai serius. Dengan cepat Pixiu melesat ke arah ketuamu sambil mengayunkan cakar kanannya. Ketuamu juga ikut mengayunkan pedangnya menggunakan tangan kirinya. Ketuamu adalah pengguna dua pedang. Pedangnya cukup pendek tapi tidak terlalu pendek maupun panjang. Bam! Tangan Pixiu langsung menggenggam erat pedang ketuamu. Tangan Pixiu dilapisi oleh energi, sehingga ia tidak terluka sedikitpun, ditambah tangannya yang sangat keras seperti baja. Ketuamu tidak langsung menarik pedang di tangan kirinya, melainkan mengayunkan pedang di tangan kanannya ke arah leher Pixiu. Pixiu dengan cepat mengayunkan tangan kirinya untuk menahan. Bam! Pixiu langsung terkekeh kecil, melihat ketuamu berusaha menarik kedua pedangnya tapi tidak bisa. Dengan cepat Pixiu mengayunkan kaki kanannya ke arah dada ketuamu. Ketuamu tidak mau kalah, dengan cepat ia ikut mengayunkan kaki kanannya juga. Bam! Melihat ketuamu terpancing olehnya, Pixiu langsung melepas pedang di tangan kiri ketuamu. Dengan cepat tangan kanan Pixiu terayun ke arah dada ketuamu. Crash! Karena terlalu cepat, ketuamu tidak sempat menghindar. Ketuamu tidak terlempar, karena Pixiu masih memegang pedang di tangan kanan ketuamu menggunakan tangan kirinya. Pixiu yang melihat ketuamu masih kesakitan tidak menyia-nyiakan kesempatan, dengan cepat ia mengayunkan tangan kanannya lagi ke arah dada ketuamu. Ketuamu yang melihat itu berusaha mengayunkan pedangnya. Tapi dengan cepat Pixiu menunduk sambil tangannya tetap terayun ke bawah. Crash! Paha ketuamu hampir terlepas. Aku akan membunuhmu, teriak ketuamu kini merasakan kesakitan luar biasa. Tiba-tiba aura ketuamu berubah drastis, tingkatannya tiba-tiba meningkat pesat. Hehehe, walaupun kekuatanmu meningkat pesat, tapi kau tak lebih seperti mayat hidup sekarang, karena jiwamu sudah diambil oleh Kaisar Dewa Sesat, kata Pixiu terkekeh. Ini juga yang Pixiu inginkan dari tadi, melawan musuh yang lebih kuat darinya seorang diri adalah sebuah kesempatan langka baginya. Karena saat kekuatannya meningkat ke Dewa Abadi, ia tidak pernah bertarung dengan orang yang lebih kuat dengannya, apalagi Pixiu juga belum pernah menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Kini saatnya Pixiu mulai serius sambil menatap ketuamu dengan wajah dingin. Ayo kita mulai ronde keduanya, ku harap kau dapat memuaskan gairah bertarungku, gumam Pixiu sedikit melirik ke arah Lang Zai, yang kini sudah lebih dulu serius bertarung. Lalu pandangan Pixiu teralih ke arah Bai En yang masih bermain-main sambil menyiksa Ketua Du, walau Ketua Du menggunakan seluruh kekuatannya. Lalu Pixiu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Bai An. Bai An masih duduk santai di atas pohon. Melihat kelakuan tuan mudanya, Pixiu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pixiu melihat ke arah Gilian. Gilian saat ini sedang menebar ratusan bunga mawar ke arah musuhnya, yang berlarian ke sana kemari. Walaupun Gilian terlihat tenang dan tidak barbar seperti Tulong, tapi Gilian adalah orang yang paling marah di antara semua orang. Pasalnya,
Gillian sudah menganggap ketiga klan yang selalu menekan klan Gi sebagai musuh bebuyutan. Beberapa tetua luar, tetua inti saat ini berlarian, mereka terlihat berusaha menghindari ratusan bunga mawar yang berterbangan ke arah mereka. Nyatanya, walau mereka lari, bunga mawar itu tetap mengejar mereka, karena Gillian sudah menandai mereka semua. Tak lama, salah satu tetua luar langsung tersambar bunga mawar. Bam! Tubuh tetua itu hancur sebagian. Setelah ledakan terjadi, ledakan susulan datang terus-menerus. Bam! Bam! Hingga sebagian dari para ahli dewa abadi ketiga klan mati dengan tubuh hancur. Tulong yang melihat itu dari jauh langsung bergidik ngeri. Sementara Bai'an yang kini masih duduk santai melihat para saudaranya bertarung, langsung mengeluarkan busur panahnya. Leluhur klan Du yakin jika Bai'an tidak menyadari keberadaan dirinya, terlihat dari betapa santainya Bai'an dan tidak memandang ke arahnya dirinya. Maka dari itu leluhur klan Du masih diam dan akan bergerak jika ketua klan Du akan mati. Tapi sebenarnya leluhur klan Du tidak terlalu memperdulikan ketua klan Du mati atau tidak, karena menurutnya ia hanyalah pion kecil. Bai'an langsung terkekeh kecil, ia langsung menarik 4 anak panahnya dan memusatkan tujuannya ke arah leluhur klan Du. Wus! Anak panah pertama Bai'an melesat dengan cepat. Leluhur klan Du langsung mengerutkan keningnya. Apa ia menyadari keberadaanku? Gumam leluhur klan Du dalam hatinya. Dengan santai ia menghindari ke arah kanan, baru saja ia menghindar, sebuah anak panah susulan langsung melesat tepat berjarak 1 meter di depan matanya. Leluhur klan Du yang hanya menghindari, karena merasa Bai'an hanya kebetulan memanah tepat ke arahnya. Dengan cepat leluhur klan Du melambaikan tinjunya. Bam! Setelah menghancurkan anak panah kedua, tanpa ia sadari jika anak panah ketiga sudah di depan matanya. Dengan cepat ia memiringkan kepalanya walau sedikit terlambat. Crash! Pipi leluhur klan Du langsung tergores yang menyebabkan ia marah. Apalagi saat melihat anak panah keempat hanya berjarak sejengkal di depan jantungnya. Wus! Aura leluhur klan Du langsung melonjak, hingga menyebabkan anak panah Bai'an yang terakhir berbelok dan mengenai pohon. Bai'an langsung tersenyum sambil memiringkan kepalanya, saat melihat musuhnya kini sudah mulai tersulut emosi. Bai'an tidak ingin membuang waktu lagi, karena ia yakin, kini musuh yang mengincar dirinya dan para saudaranya pasti menyadari pertarungan mereka. Dengan cepat Bai melesat ke arah leluhur klan Du, yang kini mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Terlihat dari auranya bahwa ia adalah pengikut Kaisar Dewa Jahat. Leluhur klan Du juga ikut melesat ke arah Bai'an, yang kini sudah tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh Bai'an. Kekuatan leluhur klan Du berada di tingkat Dewa Kuning Bintang 1 awal. Walau kekuatan Bai'an masih rendah dan terbilang cukup jauh, tapi Bai'an yakin 100% bisa membunuhnya. Bai'an langsung melesatkan 4 anak panahnya. Wus! Leluhur klan Du langsung mengayunkan tinju kirinya sambil mengeluarkan pedangnya. Bam! Setelah menghancurkan keempat anak panah Bai'an, leluhur klan Du langsung mengayunkan pedangnya. Tebasan tanpa hati, teriak leluhur klan Du tanpa menekan sedikit pun kekuatannya. Tebasan leluhur klan Du langsung mengeluarkan sosok hewan mengerikan, yang terbuat dari energi yang ia alirkan tadi melalui pedangnya. Bai'an juga tak mau kalah, ia juga mengeluarkan pedangnya setelah memasukkan busur panahnya. Tebasan Asyura tingkat 3. Amarah Sang Asyura, gumam Bai'an. Bai'an baru pertama kali mencoba jurus ini, karena Mu Xiaer memberitahunya jika teknik Asyura tingkat 3 sangat menguras energi. Seketika muncul sebuah bentuk skeleton tapi mengenakan topeng, sambil memegang pedang terbentuk dari teknik yang Bai'an gunakan. Wus! Dengan cepat Bai'an langsung menebas hewan musuhnya. Bom! Hanya dengan 1 kali ayunan, langsung bisa menghancurkan energi serangan musuhnya. Energi Bai'an tak berhenti sampai di sana. Ia kembali melesat dan menebas ke arah leluhur klan Du yang kini mematung, saat melihat teknik terkuatnya dihancurkan begitu mudah. Dengan cepat leluhur klan Du sadar, dan mencoba untuk menahan serangan dari energi Bai'an. Bom!
Leluhur klan Du langsung melotot ke arah Bai An yang kini hanya tersisa kepalanya saja, tak lama kepalanya juga ikut musnah. Bai An yang melihat itu tertegun sangat lama, ia tak mengira teknik Ashura tingkat 3 akan sekuat ini. Bahkan Bai An tak pernah terpikirkan, tekniknya bisa menghancurkan musuh hingga menjadi debu hanya dengan sekali tebasan. Sama halnya dengan Lang Zai, Pixiu, Bai An, Tulong dan Gilian. Mereka yang baru selesai membantai musuh kini menganga lebar. Terlebih Lang Zai, Pixiu dan Tulong, mereka tak pernah menduga jika tuan muda mereka menyimpan teknik terkuat seperti ini selama mereka bersama. Untuk Bai An ia menganga tak percaya karena tahu teknik apa yang Bai An gunakan, lebih tepatnya ini teknik kakeknya, tapi yang Bai An gunakan masih rendah, atau masih setengah dari semua teknik Ashura. Sementara Gilian matanya kini berbinar-binar, kini ia merasa terlindungi karena memiliki kakak yang kuat, dan para saudaranya juga kuat. Bai An langsung tersadar dari lamunannya saat melihat tatapan tak percaya, dengan jurus yang ia gunakan. Dengan cepat Bai An berkata untuk menyadarkan saudara dan kakaknya. Saudara Lang Zai, Pixiu, Tulong, cepat kumpulkan semua harta mereka. Kakak, Lianer, bantu aku alirkan sedikit energi kalian. Bai An menyuruh Bai An dan Gilian, karena energi mereka yang masih 90%. Dengan cepat Lang Zai, Pixiu, Tulong, Bai An dan Gilian tersadar lalu bergerak saat mendengar perintah Bai An. Bai An dan Gilian langsung muncul di samping Bai An yang kini duduk bersila. Dengan cepat Bai An dan Gilian mengalirkan energi mereka ke arah Bai An melalui punggung Bai An. Sementara Lang Zai, Pixiu dan Tulong melesat ke sana kemari mengumpulkan semua harta musuh. Lang Zai dan Pixiu langsung mencabut cincin penyimpanan yang terselip di jari musuhnya. Sementara Tulong tak ingin berlama-lama, ia langsung memotong jari semua musuhnya yang telah mati. Setelah semua selesai dengan cepat, Bai An langsung bangun dan berkata, "Ayo kita pergi lebih dulu, tidak baik untuk melawan mereka karena kondisi kita yang kehabisan energi." Lang Zai, Pixiu, Tulong, Gilian langsung mengangguk. Sementara Bai An hanya tersenyum cerah saja. Mereka semua langsung melesat pergi ke arah barat karena usulan Bai An. 10 menit setelah kepergian Bai An dan para saudara, beberapa orang dengan jubah putih memiliki lambang pedang di punggungnya datang. Apa kau yakin jika yang bertarung itu mereka yang kita cari?" Tanya salah satu orang yang terlihat berusia 40 tahunan. "Benar ketua, Dewa Es memberikanku ciri-ciri tentang mereka beberapa hari lalu, saat ia mengatakan menyuruh seluruh kelompok untuk memburu mereka," jawab orang yang terlihat berumur 20 tahunan. Aku merasakan mereka juga menghapus jejak mereka, bahkan auranya tak sedikit pun aku rasakan," kata ketua jubah putih, lalu menambahkan. "Mereka cukup pintar dalam hal bersembunyi seperti tikus, pantas Dewa Es tidak bisa membunuh maupun menangkap mereka." "Benar ketua, kita harus hati-hati dengan mereka. Mereka ini cukup licik," kata salah satu pria berjubah putih yang terlihat sepuh. Orang lemah seperti mereka mengapa harus berhati-hati?" dengus ketua berjubah putih dengan sombong. Lalu ia kembali menambahkan, "Ayo kita cari informasi di mana keberadaan klan Bai dan para saudaranya yang terpisah." Kata-katanya sangat dingin saat ia mengatakan hal tersebut. Setelah semua anggotanya mengangguk, mereka semua langsung pergi ke arah kota besar, karena di sana banyak sekali bawahan para kaisar dewa, yang bisa mereka datangi untuk mencari informasi tentang keberadaan salah satu saudaranya itu, sudah cukup bagi mereka untuk memancing yang lain datang. Kota yang mereka datangi adalah kota kedua terbesar di daratan barat. Kota ini cukup bebas dan setiap harinya banyak sekali pertarungan, dan tidak ada yang menghentikan pertarungan mereka, karena di kota ini tidak memiliki pemimpin kota. Jadi setiap klan, sekte di sana berusaha menjadi nomor satu untuk mengklaim kota ini milik mereka. Kota ini bernama Kota Chen. Bertepatan dengan Kota Chen, saat ini terlihat seorang pemuda menggunakan jubah tapi tidak menggunakan tudung, atau penutup kepala untuk menutupi identitasnya.
Pemuda itu tak lain Long Yuan. Wajah Long Yuan juga terlihat berubah. Long Yuan sengaja mengubah wajahnya menjadi sedikit jelek, dengan sebagian wajahnya hancur. Berjalan menggunakan murni fisik cukup melelahkan juga, gumam Long Yuan menghela nafas berat. Long Yuan langsung masuk tanpa dihentikan oleh orang-orang. Bahkan orang-orang terlihat jijik saat melihat wajah Long Yuan. Orang-orang merasakan jika Long Yuan hanya kultivator tingkat rendah. Long Yuan yang merasakan tatapan meremehkan maupun jijik terhadapnya langsung tersenyum. Karena ini yang ia inginkan. Long Yuan saat ini tak ingin mencari masalah terlebih dahulu, bukan karena takut. Tapi ia tak ingin dirinya menjadi terkenal karena membuat masalah di kota Chen ini. Tep-tep, Long Yuan langsung sampai di sebuah penginapan kecil. Long Yuan langsung melangkah masuk. Saat Long Yuan masuk, tatapan semua orang yang sedang makan langsung jijik saat melirik ke arah Long Yuan. "Siapa yang membawa pengemis masuk ke sini?" teriak salah satu pemuda dengan marah. Ia menatap Long Yuan dengan pandangan merendahkan. Beberapa pelayan langsung datang ke arah pemuda yang teriak. "Maafkan kami tuan muda, kami akan mengusirnya keluar," jawab salah satu pelayan paling cantik. Tatapan mesum langsung terlihat di mata pemuda tersebut. "Hehe, daripada kau kesana yang membuat tubuh harummu nanti ikut bau, lebih baik kau duduk di sini layani aku," kata pemuda tersebut langsung menarik wanita tersebut. Wanita itu sama sekali tidak menolak, bahkan ia secara sukarela dan senang saat ditarik. "Au, tuan muda tolong sedikit lembut," goda wanita tersebut sedikit genit. Sementara salah satu pelayan yang terlihat kasihan dengan Long Yuan, langsung maju ke arah Long Yuan. "Tep-tep, tuan, apa yang bisa saya bantu?" tanya pelayan tersebut. Semua pelayan dan para pengunjung langsung jijik saat melihat salah satu pelayan datang menyapa Long Yuan dengan ramah. Salah satu pelayan langsung berteriak keras ke arah pelayan yang menyapa Long Yuan. "Hei, Lilis, apa kau ingin dipecat? Dari dulu kau selalu membuat kesalahan. Tapi beruntung manajer sangat baik sehingga kau tidak dipecat, tapi sekarang aku yakin kau akan langsung dipecat karena kesalahanmu ini," dengus pelayan yang sedikit gemuk tapi terlihat manis. Long Yuan yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya. Kini Long Yuan mulai sedikit kesal melihat tingkah sombong para pelayan tersebut. Long Yuan juga dapat melihat jika pelayan yang menyapanya sedikit tertekan oleh para pelayan lainnya. Panggilkan aku pemilik penginapan ini segera," dengus Long Yuan dengan suara sedikit keras. Mendengar ucapan Long Yuan, seketika semua pengunjung dan pemuda yang tadi berteriak ke arah Long Yuan langsung tertawa terbahak-bahak. "Hei, apa kau tidak berlebihan memimpikannya hal itu?" ejek pemuda tersebut. Ia kembali menambahkan, "Lebih baik kau bersujud di kakiku, maka mungkin aku akan membantumu memberikan sisa-sisa makananku. Aku tahu kau lapar dan ingin mengemis ke pemilik penginapan agar dapat tidur dan makan gratis." Mendengar ucapan pemuda tersebut, seketika suara tawa semakin meledak hingga terdengar sampai luar penginapan. Sementara pelayan wanita yang menyapa Long Yuan kini terlihat serba salah. Ia tidak bisa memanggil manajer sembarangan, apalagi pemilik penginapan yang sangat jarang sekali keluar. Long Yuan yang melihat keadaan mulai ricuh langsung mendengus dingin. Saat ia ingin mengatakan sesuatu, ia merasakan tangannya ditarik. "Ayo ikuti saya tuan, tidak enak jika berada di sini, nanti tuan akan semakin dibuat menjadi bahan ejekan," kata pelayan wanita itu dengan tulus. Long Yuan langsung tersenyum saat melihat ketulusan wanita ini membantu dirinya. Tep-tep, Long Yuan dibawa ke kamar milik pelayan wanita tersebut. "Tunggu di sini tuan, saya akan membawakan tuan makanan," kata pelayan wanita dengan lembut. Long Yuan langsung mengangguk sambil tersenyum. Pelayan wanita itu langsung keluar dari kamarnya. Sedangkan Long Yuan kini mulai mendengus. "Jika kau tidak datang dalam 5 menit, aku akan mengulitimu hidup-hidup," kata Long Yuan dengan suara dingin. Tepat setelah Long Yuan mengatakan hal tersebut, di ruangan paling atas, seorang pria terlihat berumur 40 tahunan sedang asik tidur langsung bangun saat mendengar suara yang sangat ia kenal. Walau suara itu kecil,
tapi ia memiliki pendengaran yang sangat tajam, bahkan melebihi pendengar Lang Zai dan Pixiu. Apakah itu suara ayah angkat? Gumam pria tersebut berpikir. Itu tidak mungkin ayah angkat, tidak mungkin ia secepat ini datang ke sini, paling tidak itu beberapa ratus tahun lagi. Tapi tidak ada salahnya juga untuk datang ke arah asal suara, gumam pria tersebut kembali. Pria tersebut langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di depan pintu salah satu kamar pelayan. Melihat ini kamar pelayan, pria tersebut langsung mengerutkan keningnya, karena ia tak bisa merasakan sedikitpun aura yang ada di dalam kamar tersebut. Apakah karena aku terlalu merindukan ayah angkat sehingga aku mengigau? Gumam pria tersebut bingung. Gua tidak mengigau bocah ingasan, cepat masuk. Jika tidak aku akan benar-benar mengulitimu hidup-hidup, kata Long Yuan dengan dingin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.